Semakin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebarkan dakwah itu. Istiqomah dulu, bentuk dulu bangunan ini, dan yang paling menentukan dalam akidah, dalam pengakuan iman Islam kita adalah basicnya, dasar fondasinya. Bukan lamanya orang sudah Islam atau masih baru, bukan. Saya belum lama Islam, 11 Oktober tahun 2006, 18 Ramadan 1427 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keterangan hidayah kepada kami sekeluarga. Sampai hari ini kami tidak pernah beranjak dari segala penderitaan. Oh, siapa bilang kami nggak diuji? Banyak diuji, diancam di mana-mana, dicaci maki di mana-mana. Bahkan pernah ditawarkan untuk kembali lagi ke Kristen dengan gaji yang sangat besar. No, walking on the right track, tetap pada jalur yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan dari lamanya. Lalu ada yang berpikir di sini, bohong ini. Saya aja sudah dari nenek moyang Islam, kadang-kala tidak sholat. Jangan ente ukur ente dengan saya. Kesadaran orang menjalankan ibadah, perhatikan baik-baik. Kesadaran seorang mukmin menjalankan ibadah tergantung dari keilmuan dan kesadaran diri kepada Allah. Antum tidak sholat barangkali karena antum tidak mengerti ilmu sholat. Antum tidak puasa di bulan Ramadan karena antum tidak mengerti makna definisi daripada puasa. Kalau antum paham, antum sadar, insya Allah nggak ada yang berat dalam Islam ini. Ada seorang berkata sama saya, Pak Yaya masuk Islam. Iya. Waduh Pak, Islam itu agama yang berat. Saya sudah bisa ukur. Berarti memang ini Abu Nawas nggak pernah ibadah Islam. Makanya kalau mau cari orang Islam, kata Buya Hamka, carilah nanti pada waktu sholat Id. Nah itu banyak itu, biar gak sholat-sholat, pura-pura pakai baju koko, kopiah, loyo, dia paling loyo kalau ke lapangan itu. 30 hari puasa di Manceler. Nah itu tuh paling munafik gitu. Dia ke lapangan juga, padahal selama puasa dia tidak puasa, dia tidak sahur, dia datang ke lapangan. Kalau antum mau tanya orang beriman, tunggulah. Ini yang datang di majelis-majelis ilmu begini. Saya dengar tadi ada anggota dewannya, kalau nggak salah. Siapa beliau? Mana? Siapa namanya? Dari partai apa? PDI? Nggak ada. Kalau dari PDI saya hajar hari ini. Saya akan bilang di YouTube, doakan supaya Megawati itu dapat mati. Memusuhi Islam, mencaci maki Islam. Orang PDI banyak yang Islam. Jangan, kalau sudah bicara Islam, waduh. Saya dalam bunuh diri saya ini, Masya Allah, sum-sum tulang saya ini sudah bertuliskan Islam, dakwah fisabilillah. Saya bilang sama jemaah di Indonesia, doakan Megawati supaya cepat mati. Kenapa? Karena dia ngomong, saya ustadz-ustadz dan teman-teman ini katanya, itu ustadz-ustadz itu adalah peramal-peramal. Yang ngajar betul bisa makan kami dengan dukun. Islam ini bukan ramalan. Islam ini kepastian hidup kekal di surga. Bapak ibu saudara-saudaraku, kita masuk surga karena beriman. Orang kafir masuk neraka. Kristen Hindu Buddha masuk neraka karena kubur kafir tertutup, tidak menerima la ilaha illallah. Keselamatan yang luar biasa yang Allah berikan. Keselamatan yang sangat besar yang Allah berikan. Jokowi kasih kau 1 miliar. Kau cari muka, Cina kasih kau 1 triliun. Umat Nabi ini umurnya nggak sampai 100, alhamdulillah kalau 90, amin. 1 triliun, 1 miliar habis di toilet. Orang munafik itu sering pada enteng agama Islam. Al-Anfal ayat 49, Allah berfirman, Yakulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun haula'i minhum.
Ingatlah isyaqulul munafiquna, ingatlah ketika orang-orang munafik, walazina fi qulubihim maradun ghalab, dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Alhamdulillah, ini orang-orang penyakit semua di dalam hati. Penyakitnya bukan jantung, penyakitnya bukan liver, penyakitnya bukan kornea, penyakitnya adalah apa? Iri, dengki, cinta kepada dunia, takut mati. Kafir pantatnya dijilat-jilat. Orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya berkata, mereka mukmin, haula'i dinuhum, ditipu oleh agama mereka. Jadi kita bikin kegiatan begini, katanya menghadirkan ceramah yang radikal begini, dianggap radikal yang begini, dianggap keras begini, katanya kita ditipu semua ini. Itu orang munafik dan berpenyakit di dalam hatinya. Wa ma yatawakkal 'ala Allahi, maka Allah berfirman, bertawakal kamu. Fa innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kemarin ada pemilihan beberapa kepala daerah, kalah atau kalah Megawati? Kalah atau kalah? Kalah atau kalah? Jangan coba-coba mengusik ulama dan habaib, bahkan mengusik agama yang suci dan mulia. Subhanallah. Kalah atau kalah? 2019. Ambillah saudara-saudara kita, banyak muslim, ada yang Golkar, ada yang Demokrat, ada yang PKB, ada yang P3, pilihlah. Tapi kalau PDI sudahlah. Ada partai PDI di sini, sudah nggak apa-apa kau mati sama-sama Megawati. Begitu kalau ceramah, nggak usah cari yang mana yang betul, mana yang hak, mana yang batil. Nggak ada tuh sampai barikatan mustafijatan ala rokabeh, terkapar di pelataran kiamat bagi seorang terdakwa di hadapan hakim. Allah akan tanya, nama Abdullah, waktu di dunia pangkat apa? Kapten. Man rabbuka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Man imamuka? Man nabiyuka? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ikhwanuka? Muslimin wal muslimat. Malaikat katakan, tafadhal ya akhi al-kiram, silakan. Assalamu alaikum bima sabartum. Masuk surga, selamat bagimu wahai orang yang sabar, karena Allah adalah Tuhannya, Nabi-Nya adalah Muhammad, dan dia sabar selama di dunia. Nggak lantas ditanya pangkatnya apa? Oh, saya menteri waktu di Indonesia. Oh, karena menteri so kamu paling tinggi nak, kata malaikat. Nggak begitu. Tapi ketika ditanya sama malaikat terhadap Megawati, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Dia jawab, muslimin wal muslimat. Kata malaikat, jangan percaya ya Allah, dia waktu jadi pimpinan partai politik mengatakan kami nggak butuh umat Islam. Ayo, hei, semua yang kita ucapkan di dunia ini dicatat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dicatat oleh Allah, dicatat oleh Allah. Wa kula insanin, dengan baik, wa kula insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrijul lahu yaumal qiyamati kitaba yalqahu masyurun. Iqra kitabaka binafsikal yauma alaika hasiban. Dan tiap-tiap manusia, kata Allah, kami catat amal perbuatannya sebagaimana kalung melingkar pada lehernya. Di hari kiamat, kitaba yalqahu masyurun, kami buka kitab kehidupan di hadapannya. Iqra kitabaka binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatan. Awas dengan kata-kata ini. Hati-hati. Kita semua belajar dari teladan tauhid Ibrahim, kesabaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini bukan yang membawa Islam. Rasulullah melanjutkan perjuangan agama para nabi dari Adam, Ibrahim sampai kepada beliau. Nah, Nabi Isa di mana, Ustaz? Ya, Nabi kita. Nabi yang ke-24 namanya Isa Al-Masih, bukan Yesus Gibril yang nomor berapa tuh kemarin rasanya. Makanya jangan bilang Yesus, Isa bukan Yesus, men.
Kalau Yesus pemain bola pun ada. Pemain Brasil kemarin sudah Yesus, Jibril lagi. Jangan sembarang-sembarang saya bersyukur menjadi Muslim, tidak berani menyederajatkan zat yang maha hidup, yang tidak bisa dikalkulasikan secara matematika. Bersyukur ibu bapak, lahir dalam keadaan Islam. Kalau ibu bapak bukan Islam, belum tentu bisa beragama Islam, belum tentu, karena masuk Islam ini memerlukan kecerdasan. Alhamdulillah, di antara kita ada yang buta huruf tapi bisa beragama. Nggak percaya sama saya? Lihat di Eropa sana, orang-orang masuk Islam karena cerdas. Di Indonesia, innalillahi, kemarin ada yang ngomong, Konde dan suara ibu Indonesia lebih merdu daripada suara azan. 2011, Bu, 2011 angkasawan pertama India yang bernama Sunita Williams, perempuan, dari bulan, dia astronot, dia menyatakan representasinya tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan, tapi dalam satu hari 5 kali dia melihat dengan teleskop bumi ini gelap gulita. Hanya 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Allahu Akbar. Dia lihat dengan teleskop, dari kota yang bercahaya itu 5 kali suara berkumandang menembus bulan. Padahal tidak boleh, tidak ada suara yang menembus dari bumi menembus bulan. Tapi dalam satu hari, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, dia rekam, dia turun ke bumi, dia masuk Islam. Sekarang jadi ustazah. Makanya kalau goblok belajar Islam, kalau bodoh belajar Islam. Ini satu keajaiban dari jutaan keajaiban tentang derajat, kemuliaan, kebesaran agama Allah, dinul haq, dinul Islam. Sekarang saya mau tanya kepada ibu, tanya juga sama Sukma busuk mati itu, apakah pernah hidung ibu Indonesia tembus sampai ke bulan? Sedangkan lagu butet tidak sampai di plafon masjid. Nyanyi lagu butet di sini nggak tembus sampai ke kisaran sana, nggak sampai. Azan menembus bulan. Bahkan seorang peneliti, Profesor Dr. Lawrence Edward Yosef, mengatakan kita berhutang besar kepada umat Islam andai umat Islam tidak sholat dan tawaf. Maka berhentilah putaran bumi ini, karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. 15 universitas ternama di dunia menyelidiki, mengadakan observasi pengamatan. Ternyata Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada wajah yang ada. Itu keajaiban Islam.